teman-teman channel YouTube Aku Bisa ya, banyak yang bertanya, coba sih tanya-tanyain soal kisah rumah tangga, soal cinta. Ada yang kangen mantan. Ini yang berat nih, kangen mantan. Kedatangan tamu juga nih, dua gadis yang masih single, yang juga masih galau mencari jati diri. Ya ini si Umi dan ini Kasih, jangan kau pergi. Balas. Maafkan. Ya Bu. Saat ini kan, ini langsung aja ya, Bu Choi. Fenomena anak remaja saat ini, kalau Ibu lihat problem terbesarnya di mana? Singkat aja dulu. Kalau menurut saya problem terbesarnya adalah mereka itu tidak memiliki adversity alias daya juangnya itu masih rendah. Daya juang. Satu kunci itu. Karena nanti dari daya juang itu akan kemana-mana merembetnya. Bisa ke prestasi, bisa ke bagaimana mereka menentukan cita-cita ke depan, mau jadi apa, mau membangun rumah tangga seperti apa. Tentu akan diawali oleh yang namanya adversity alias daya juang. Termasuk daya juang bagaimana bisa mendapatkan hati dia. Itu nanti efek positif terakhir. Jadi jangan buru-buru ya Bu ya, berjuang dulu. Nah, sebelum saya lanjut Bu, ini saya mau nanya ke dua gadis kita ini, Kak Umi dan Kak Kasih. Gimana nih soal daya juang kalau dari urusan remaja ya, itu pasti nggak jauh-jauh dari urusan asmara atau masih galau-galau gimana sih ke depan nikah kayak mana gitu. Ini gimana? Coba Kak Umi dulu. Kalau untuk daya juang sendiri di usia remaja itu memang betul kata Ibu tadi, masih kurang daya juangnya. Karena masih kebingungan juga sih. Kedepannya masih pengen A, B, C, jadi banyak, masih banyak banget yang mau dicapai gitu. Tapi bingung mau melaksanakan dari mana dulu nih gitu. Kalau tentang hubungan asmara sendiri sih kayak belum mau serius kayak gitu. Kan masih usia remaja, pengen cari-cari, pengen kenal-kenal dulu nih gitu. Walaupun tidak memilih pacaran, tapi setidaknya kita harus kenal dulu. Tidak memilih pacaran tapi saling mengenal dulu. Kalau Kak Kasih gimana nih, daya juangnya seperti apa nih kalau soal urusan asmara? Kalau saya pribadi ya, kalau ngomongin daya juang biasanya kalau remaja itu kalau ngomongin percintaan tuh maunya ya tentang asmara, maksudnya bareng-bareng sama-sama. Jadi kalau misalnya kalau kita cuma misalnya cintanya sepihak gitu, jadi kayak daya juangnya itu kayak iya kayak enggak gitu. Untuk kedepannya itu jadi ya kurang bersemangat gitu. Karena kan remaja tuh biasanya taunya kalau jatuh cinta itu berarti kita itu kebersamaan, apa-apa pengennya berdua gitu. Belum ke yang jatuh cinta yang pada seharusnya itu gimana gitu kan. Kalau remaja itu jadi ya jatuh cinta maunya ya daya juangnya ya yang penting kita sama-sama gitu. Gitu. Pengen sama-sama. Gitu. Nah, kalau lanjut sekarang usia berapa Kak Kasih? Usia 25 tahun. Ini kalau 25 tahun biasanya sudah mulai itu udah mulai was-was. Kalau menurut undang-undang pernikahan itu sudah diperbolehkan. Itu artinya sudah tidak perlu izin lagi dengan orang tuanya karena usianya sudah cukup. Jadi dia cukup mendapat restu. Kemudian di situ ada pasangan, kemudian di situ dia ya sama-sama dari kedua belah pihak itu direstui. Saat ini sedang berjuang nggak untuk dia mendapatkan pasangan? Gimana ya, kalau pribadi saya tuh lebih ke rasa was-was gitu. Jadi kalau untuk melihat pernikahan itu sanggup nggak ya gitu, siap nggak ya gitu. Padahal kalau melihat usia sudah saatnya gitu. Jadi yang di dalamnya sanggup nggak ya? Iya gitu. Jadi rasa kayak ketakutan pernikahan itu nanti gimana ya gitu. Kayak lebih kira-kira kalau menghadapi masalah di waktu bersama suami itu seperti apa ya nanti. Apakah harus emosi, harus lebih sabar, apakah mengalah gitu. Jadi kayak kira-kira nanti suami saya terima saya nggak ya? Kayaknya catat ini Bu, nanti kita ulas Mbak Kasih ini. Tapi sebelum kita ulas punya Mbak Kasih, ini kalau Kak Umi sendiri gimana? Ada niatan apa? Kayak menikah tadi usia berapa? Kalau usia masih 20 tahun. Masih 20 tahun, masih agak lama ya. Kalau untuk rencana menikah gimana? Kalau ini kan masih takut-takut gitu semuanya gitu. Justru banyak sekali yang mendekatnya pada serius, langsung ajaknya nikah bukan pacaran gitu. Tapi justru
dari saya sendiri yang merasa belum siap. Ketika belum siap, terus tiba-tiba merekanya udah dapat yang lain langsung nikah, ternyata mereka serius semua orang-orangnya. Tapi masih merasa takut akan pernikahan gitu. Lagi suatu saat nanti kayak saya, banyak yang ngajakin, cuma saya belum siap. Cuma saya ngajakin, dia belum siap. Tapi waktu yang mempertemukan, ketika kok ada yang sama-sama siap. Kalau belum siap, belum jodoh berarti. Nanti gak apa-apa, nanti Kak Kasih sama Kak Umi boleh tanya langsung. Tapi saya pengen Bu Khairina ini ngulas dulu nih permasalahan yang dihadapi oleh Kak Kasih dan Kak Umi. Sebenarnya kalau melihat dari kegalauan ya, kebelum siapan, kemudian rasa tidak percaya diri untuk melangkah lebih lanjut, menjalin hubungan lebih serius, terutama dalam konteks pernikahan, itu pasti akan dihadapi oleh setiap orang. Karena terkadang hal ini bisa dipengaruhi oleh bagaimana personal individu itu tumbuh kembang di lingkungan seperti apa. Sehingga ketika lingkungannya memberikan contoh yang baik di dalam konsep bagaimana sesungguhnya peran ayah, peran ibu, kemudian fungsi ayah yang sesungguhnya berjalan secara baik, itu mungkin akan memberikan super positif bahwa pernikahan itu pasti akan enak nantinya. Nah, ini sebaliknya ketika yang dia lihat konteks lingkungan, entah bibinya, entah tetangganya, entah kakaknya itu selalu berkonflik di dalam rumah tangga, justru ini akan berdampak negatif terhadap penilaian persepsi pernikahan itu Itu sendiri. yang membuat takut individu. Iya, sehingga dia akan merasa bahwa jangan-jangan kayak dalam bahasa Jawa nanti ketika saya menikah saya nggak bahagia, saya seperti kakak saya seperti tetangga saya, bahkan saya bisa gagal dalam pernikahan. Itu tapi termasuk yang kayak ditakut-takuti gitu nggak sih Bu? Maksudnya kayak gini, jangan nikah muda, jangan nikah tua-tua. Maksudnya nanti kamu harus gini, anak ini kayak dalam tertekan gitu ya, apalagi ditakut-takuti gitu kan. Bisa jadi karena itu stimulus-stimulus yang selalu dia lihat sehingga akan menjadikan persepsi dalam pola pikir dia bahwa menikah itu adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan atau justru sangat merugikan, kemudian nanti akan mengurangi hak asasi dia dalam ranah-ranah publik. Karena kita tahu kalau perempuan itu dalam stereotip gender, belum lagi kita lebih luas ya, perempuan itu adalah tugasnya, kalau orang bisa ngomong, hanya ranah-ranah yang sifatnya bukan domestik tetapi lebih kepada dapur, sumur, kasur, alias dia itu lebih hanya mengurus masalah-masalah yang nggak bisa dia ke publik, dia hanya domestik aja, urusan rumah aja gitu. Hal-hal itu yang nantinya pasti ketika tidak terjalin komunikasi yang baik dengan calon suami, dengan calon imamnya, dan tidak ada rencana-rencana pada pernikahan, itu akan dikurangi dan dibatasi. Sehingga wajar saja ketika memang seseorang selalu mendapatkan stimulus-stimulus yang sifatnya arahnya negatif terkait dengan apa realita yang dia lihat, pasti itu akan membuat rasa ketakutan untuk melangkah menuju pernikahan. Tetapi ketika dia mendapatkan stimulus yang positif, dia melihat kok ini orang anaknya banyak, kemudian sebenarnya kerjanya sih sederhana ya, bukan PNS, kemudian pendapatan juga nggak banyak, tapi kok pernikahannya bahagia, ini menjadi stimulus positif. Sehingga mungkin dia akan mempersepsikan ternyata materi itu bukan segala-galanya di dalam pernikahan. Jadi nggak perlu ditakuti ya. Jadi tidak perlu ditakuti, karena semua apapun itu harus dijalani ke depan. Terutama kalau kita mau menikah, kita harus benar-benar pahami calon imam kita. Paham dan yakin sama diri kita bisa mampu. Iya. Kalau kita berbicara tentang mahar yang mahal karena suku tertentu kita tidak bisa sebutkan, tapi kan kita tahu bahwa pernikahan itu dari awal harus sudah direncanakan, alias ada satu bentuk komunikasi yang bukan hanya dilakukan oleh si personal calon pengantin alias catin, tetapi juga harus melibatkan keluarga.